Saat Songba sedang tidur, dia hanya merasakan kenikmatan tanpa nama mengalir di tubuhnya. Saat saya membuka mata, saya terkejut dan melihat beberapa naga sedang melakukan sesuatu dengan hati-hati dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saat dia bereaksi, beberapa naga darah menghilang. Apa yang dilakukan Lu Yun lagi? Namun saat ia menyentuh dirinya sendiri dan tidak menemukan luka, Songba tidak terlalu peduli. Lanjutkan tidur, dan beberapa saat berlalu. Seluruh tubuh Songba mulai memerah, udara panas keluar dari lubang hidungnya, wajahnya memerah, dia terengah-engah, dan ada gelombang energi di tubuhnya sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Songba yang gelisah merasa seperti akan meledak. Dia buru-buru membuka pintu dan melihat sekeliling, ingin melampiaskan kegelisahan di tubuhnya. Ditambah dengan tawa gembira dari banyak anak laki-laki di kampus, Songba merasa kulitnya seperti terkoyak, rasa sakitnya tak tertahankan, dan pupil matanya hampir pecah. Ketika Renault mendengar suara akademi, dia merasakan api yang tidak diketahui. Membuka pintu untuk menikmati sejuknya angin malam, dia melihat Songba menatapnya dengan penuh semangat. Tubuh Renault gemetar, dan dia merasa gugup melihat ekspresi Songba. Mungkinkah musim semiku telah tiba? Saat mata mereka bertemu, Songba bergegas menuju Renault seperti harimau lapar. Dugu Xiao menjadi gila di Kekaisaran Luoxue. Setelah mengirim Suan Yuan Wuming pergi, tampaknya seluruh klan iblis laki-laki di Kekaisaran Luoxue menghela nafas lega. Selama masa ini, ibu kota Kekaisaran Luoxue juga kembali ke kejayaannya. Namun masih ada beberapa iblis yang berhati-hati saat bersentuhan dengan Dugu Xiao. Bukan karena mereka takut dirusak oleh Raja Iblis, tapi kungfu Tuan Muda begitu kuat, apalagi Raja Iblis. Selama masa penantian keberhasilan eksperimen Suan Yuan Wuming, alam Raja Iblis juga telah kembali ke puncaknya. Jika bukan karena perintah Tuhan, master level mereka tidak akan bisa berperang sekarang. Dugu Xiao tidak sabar untuk pergi ke Long Cannon untuk mendapatkan kembali wajahnya. Dugu Xiao selalu suka mencari orang untuk bersaing guna meningkatkan kekuatannya sendiri. Harus dikatakan bahwa Dugu Xiao lebih kuat dari yang lain. Hei, alangkah baiknya jika Tianyun ada di sini. Meriam naga ini berada di sel isolasi. Dugu Xiao berpikir bahwa kedua klan monster ini dapat bersaing dengannya dan menemukan kekurangannya sendiri dalam pertempuran, sehingga dapat meningkatkan kekuatannya. Ini adalah konsep lama Dugu Xiao. Dalam beberapa hari terakhir, Dugu Xiao bahkan merasa sedang mencari kekalahan. Hei, mungkinkah tidak ada seorang pun di dunia spiritual yang luas ini yang bisa bertarung denganku? Dugu Xiao berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia selesai berbicara, ruang di depannya menjadi terdistorsi, dan bayangan muncul di depannya, yang merupakan pemimpin dari Sekte Wushuang. Dugu Xiao tidak berani mengabaikannya, menggosok tangannya, dan berlutut di depan Master Sekte Wushuang dengan ekspresi menyanjung, saya telah bertemu dengan Master Sekte Wushuang. Jangan berani-beraninya, kamu adalah orang yang kuat di dunia spiritual kami, apa artiku, seorang wanita tua, bagimu. Pemimpin klan Wushuang meratap, wanita tua, jika aku bisa melihat orang kuat kita masuk dunia spiritual, saya bisa dianggap wanita tua. Sansheng beruntung. Kuat, kekuatan apa? Raja Iblis terkejut dan berkata, Tuan Wushuang bercanda, di dunia spiritual ini, selain Anda, siapa lagi yang bisa disebut kuat? Bahkan Tuan dari sekte tersembunyi, di depan Anda, dia adalah hanya seorang gadis kecil. Tidak, jangan kubur wanita tuaku. Pemimpin Sekte Wushuang memandang Raja Iblis sambil tersenyum, putramu berkata bahwa kamu adalah kekuatan unik di dunia spiritual. Wanita tua, aku belum pernah melihat kekuatan apapun, jadi saya berubah menjadi klon dan datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan hebat Anda ini, dan lihat apakah ada peluang untuk bersaing dengan Tuan hebat Anda ini. Biarkan aku, wanita tua itu, belajar banyak. Dugu Xiao hampir memuntahkan darah. Bajingan apa yang berbicara omong kosong di sini? Mengapa kamu tidak berbicara omong kosong kepada orang lain dan berpura-pura seksi saja? Siapakah Master Sekte Wushuang ini? Master Sekte bercanda, saya baru saja memasuki tahap awal alam roh surgawi. Di depan Anda, saya hanyalah keberadaan seperti semut. Raja Iblis merasakan hawa dingin di punggungnya Master Sekte Wushuang, rambutnya sendiri berdiri tegak. Belum lagi pemimpin Sekte Wushuang sendiri. Bahkan tiruan dari Wushuang akan mati jika dia mengangkat tangannya. Hei, anak kecil, kamu mungkin salah paham. Nyonya tua, aku di sini bukan untuk merepotkanmu. Aku serius. Aku ingin melihat seperti apa kekuatan spiritual yang dibicarakan putramu. Wushuang tersenyum ekspresi yang sedikit sedih, saya hanya ingin melihat betapa kuatnya kekuatan dunia spiritual yang sebenarnya, meskipun orang-orang itu tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan dunia spiritual. Nak, anak apa? Tuan pemimpin sekte, aku tidak bisa menahan kata-kataku. Kata-katamu banyak, jadi jangan sepengetahuan mereka. Raja Iblis berkata dengan wajah gelap dan nada tunduk. Ah, anak kecil, kamu salah. Bagaimana saya, wanita tua, bisa berpengetahuan seperti kamu? Putramu berbicara dengan bebas, tetapi karena kamu adalah kekuatan besar di dunia spiritual,
aku tidak berani melakukan apapun pada putramu, jika kamu, orang yang berkuasa di dunia spiritual, marah dan mematahkan tulang wanita tua ini. Wu Xuang mengerutkan kening. Tentu saja wanita tua itu tidak memiliki kendali atas apa yang dilakukan putra Anda di dunia spiritual barat. Hanya saja saya sedang bepergian ke barat sekarang. Hanya saja, jangan merusak minat wanita tua itu. Sekte menghela nafas, kamu juga tahu bahwa wanita tua itu tidak memiliki hobi apapun. Aku merasa seperti sekarat. Aku ingin melihat sungai dan gunung besar di dunia spiritual ini, jadi aku ingin bertanya kepada Lord Heavenly Demon Raja, tolong bantu aku. Dugu Xiao mengutuk dalam hatinya. Sialan, Songba, bajingan kecil itu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di barat? Sudah lama tidak ada kabar, dan dia telah menyebabkan masalah besar. Apakah kamu tidak tahu berapa berat ayahmu? Di hadapan Master Sekte yang tak tertandingi, Dugu Xiao hanya bisa bersujud dan mengakui kesalahannya, hampir menangis ketika dia dianiaya, Tuan Master Sekte, tolong jangan sakiti saya akan mengambil kembali anak tidak berbakti itu dan membiarkan Anda berurusan dengannya. Hei, itu tidak perlu. Wu Xuang berkata dengan cepat, kamu juga melindungi dirimu dari malapetaka 10.000 tahun. Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan wanita tua itu. Aku sudah hidup begitu lama, wanita tua, jadi aku masih memahami kebenaran ini. Bagus. Dugu Xiao menyeka keringat di dahinya, menghela napas lega, dan meminta maaf lagi dan lagi. Oke, apa yang bagus? Pemimpin Sekte Wu Xuang menegakkan punggungnya, dengan niat membunuh yang kuat di matanya, dan suara awalnya yang anggun berubah menjadi marah. Dugu Xiao, sudah kubilang, jaga mulut kotor anakmu. Lain kali, aku akan menghancurkan iblis di dunia roh. Dugu Xiao sangat ketakutan dengan pemandangan ini hingga hatinya tenggelam. Dengan kekuatan Master Sekte yang tak tertandingi, dia menghancurkan iblis di dunia spiritual. Apa yang dia katakan adalah kebenaran mutlak. Dugu Xiao mengertakkan gigi, apa-apaan ini, kemarilah, beritahu Songba di dunia spiritual barat bahwa aku akan memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Longda tidak pernah berpikir bahwa metode menyembunyikan auranya akan ditemukan. Tidak lama setelah dia meninggalkan Akademi Handing, cahaya pedang yang terang melintas melewati tubuh kecil beberapa naga. Cahaya pedang itu seperti kilat dalam kegelapan, menerangi sekeliling dalam sekejap. Melihat pria yang memegang pedang itu mengenakan baju besi perak, ekspresi seriusnya tidak marah atau mengintimidasi. Wajah Longda penuh rasa tidak percaya. Kesembilan naga itu ingin melarikan diri, tetapi mereka diselimuti oleh niat membunuh pemuda ini. Seorang guru spiritual, ternyata guru spiritual kedua di kota penyerahan adalah dia. Lalu ada guru kerohanian yang lain. Siapa yang datang? Sebutkan namamu. Longda meraung marah dan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Inkuisisi Allen. Pemuda itu tidak banyak bicara, cahaya pedang naik dan menebas ke arah Longda lagi. Saudaraku, tangkap dia. Longda tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri, jadi dia bertarung saja dengan anak ini. Cahaya pedang jatuh lagi, dan sekelilingnya seperti siang hari. 9 naga darah langsung mengembun menjadi satu tubuh. Longda menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan nafas naga untuk menghadapi serangan pemuda itu. Pemuda itu tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka Longda akan menggunakan metode seperti itu lagi, tapi dia terlempar di detik berikutnya. Trik yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari klan naga darah. Pemuda itu mendengus dengan ekspresi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 9 naga ini dapat diintegrasikan menjadi satu, dan alam mereka akan langsung ditingkatkan ke alam spiritual. Kakekmu sangat terluka. Longda melolong. Mata pemuda itu dingin, dan serangannya seperti angin kencang. Longda tidak ragu-ragu, tubuhnya berubah menjadi cahaya merah darah dan mengenai dada pemuda itu secara langsung. Selama pertempuran antara dua alam spiritual, pemuda itu berbalik perlahan, pedang berkilat ke segala arah, dan seluruh dunia tampak berguncang. Fluktuasi energi di langit malam saja sudah terlalu besar bagi Longda. Tabrakan kedua kekuatan itu seperti guntur yang jatuh, dan lampu merah menyilaukan menerangi seluruh kota Handing. Longda mundur beberapa langkah, darah sudah menetes dari sudut mulutnya, dan ada bekas luka besar dan kecil di tubuh naga hitam itu. Longda sudah menderita kerugian besar akibat pukulan ini. Bu, ini mungkin akhir dari penjelasannya. Longda mengertakkan gigi dan mengumpat dengan tidak puas. Jika kakekmu berada di masa jayanya, dia bisa membunuhmu dengan satu kaki. Tanah bergetar untuk beberapa saat, dan seluruh kota Handing seperti pasir dan batu yang beterbangan. Dua sinar dingin keluar dari mata Allen. Dia telah memberikan terlalu banyak kejutan pada dirinya sendiri dalam beberapa hari terakhir menyatakan, dan kemudian dia mengeluarkan perintah untuk menangkap ras manusia timur. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allen. Apa yang tidak dia duga adalah dia benar-benar bertemu dengan klan naga darah. Masih Kujo, kekuatan fusi 9 naga darah melebihi ekspektasi Allen. Dia sendiri datang ke Handing City untuk menyelesaikan semacam tugas yang diberikan oleh juri ketua. Jika 9 naga darah ini ditangkap dan dibawa kembali ke pengadilan, ketua hakim pasti akan membuat tanda untuk dirinya sendiri. Allen memegang pisau panjang dan mendekati Longda selangkah demi selangkah. Cahaya putih di tubuhnya menyala, nafas di tubuhnya mendidih, dan tekanan kuat menyelimuti Longda.
Sialan, kakek, aku akan membunuhmu. Longda mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tubuh naga itu menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan bintang-bintang di langit langsung hilang cahayanya. Silakan saja tangkap aku, kamu bukan tandinganku, jawab Alan tenang dengan wajah dingin. Pada titik ini, Alan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia memegang pisau panjang di tangannya dan menyapu ke arah Longda. Di bawah cahaya pisau, aura suci juga berubah menjadi darah, seperti ratapan dari neraka. Aura menakutkan ini membuat Longda mengubah ekspresinya. Meskipun Longda sangat tidak puas, dia tidak berdaya sekarang. Pemuda di depanku ini terlalu kuat. Awalnya, Longda sangat ingin melawan pemuda ini, mungkin dia bisa mendapatkan secercah harapan. Namun setelah melihat aura putih suci di tubuh pemuda itu, Longda menyerah. Aura suci ini seolah menjadi musuh alami yang terlahir untuk menahan diri. Pedang panjang itu jatuh. Ledakan. Seluruh kota Handing terasa seperti gempa bumi. Longda, yang telah menunggu kematian, sudah menyerah. Saat dia membuka matanya, dia melihat retakan besar yang membentang sejauh 100 kaki. Aura yang tak tertandingi meledak di depan Longda. Saat asap dan debu menyebar, Alan terlihat menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Suara yang memekakkan telinga memenuhi seluruh kota penyerahan. Agar tidak terpengaruh, semua ahli di kota penyerahan telah mengambil tindakan perlindungan dan bersembunyi. Namun meski dengan gerakan sebesar itu, tetap saja tidak menarik perhatian Songba. Siapa kamu? Alan mundur beberapa langkah tanpa sadar, menatap tubuh tinggi di depannya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Pukulan yang baru saja dia lontarkan dengan seluruh kekuatannya sebenarnya diblok oleh orang di depannya. Ketika Longda melihat sosok aneh namun familiar ini, dia tidak tahu apakah orang di depannya adalah musuh atau teman. Saudaraku, kamu harus berhati-hati. Anak laki-laki ini adalah seorang ksatria pengadilan dan mengetahui seni bela diri suci. Longda mengatakan ini, mengetahui di dalam hatinya bahwa pria yang berdiri di depannya jauh lebih kuat daripada Alan. Pukulan yang sangat kuat, tapi pria ini tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Pria misterius itu mengangguk tanpa berkata apa-apa, dan aura yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bahkan Alan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, alam roh bumi. Longda juga siap untuk berbicara, hahaha, bocah nakal, keluar dari sini, apakah kamu pikir kamu punya peluang untuk menang? Alan menghentikan serangan itu, mengerutkan kening, dan bertanya dengan hormat, senior, ini masalah kantor persidangan kami. Tolong tunjukkan kebaikan Anda, senior, dan kantor persidangan saya pasti akan berterima kasih banyak. Melihat pria misterius itu tidak berbicara, Alan melanjutkan, senior, Anda harus memikirkannya. Meskipun Anda adalah master di alam roh bumi, jika Anda adalah musuh dari cobaan kami, Anda adalah musuh dari yang suci. Lihat, Anda harus memikirkannya. Pria misterius itu tetap diam. Tuan Hakim kita telah berkultivasi ke alam roh surgawi. Saya satu-satunya murid ketua hakim, Alan. Jika Anda membunuh saya di sini, senior, saya yakin guru saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Alan mendengus. Setelah beberapa lama, melihat pria misterius itu tetap diam, Alan tidak punya pilihan selain berkata, senior, dalam hal ini, 9 naga darah ini akan menjadi milikmu, tapi aku juga setuju dulu bahwa kantor percobaan kami bertekad untuk mendapatkan ini, 9 naga darah. Alan berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke langit. Di bawah langit malam, di atas langit, sebuah tangan emas besar tiba-tiba muncul dan mulai membunuh Alan secara berlebihan. Alan mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan wajah pucat. Berani melawan ruang sidangku. Cepat atau lambat aku ingin kamu terlihat baik. Dalam kehampaan, teriakan Alan bergema di seluruh kota Handing. Melihat segala sesuatu di depannya, Longda bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara ini sangat pintar, tapi kamu terlihat agak akrab. Apakah kita sudah saling kenal sebelumnya? Di malam yang gelap, pria misterius itu berbalik dan memperlihatkan 2 deretan gigi putih besar yang rapi. Dukun, persetan denganmu. 9 naga Longda berpisah dan berkata serempak. Itu sebenarnya kamu. Saat Longda Jiulong melihat pria ini, air mata mengalir di matanya. Orang ini bukan katak kecil, siapa lagi yang bisa melakukannya? 9 naga darah itu bergegas menuju katak kecil itu dan berteriak dengan keras di saat yang sama, kamu bajingan, kamu masih hidup dan sehat, kenapa kamu tidak datang kepada kami? Aku sangat merindukan naga ini, aku sangat merindukan naga ini. Kodok kecil tersenyum dan berkata, hei, kakak Long, kamu tidak menyangka, ini aku. Berat badanmu turun. Longda menjawab dengan air mata rasa terima kasih, berat badanmu bertambah. 9 naga dan katak kecil saling berpelukan dan menangis dengan keras, tidak memperhatikan kekacauan di kota penyerahan. Setelah niwai beberapa saat, Longda bertanya, kerang kecil, ayolah, ceritakan pada kami apa yang terjadi selama ini. Little Todd tersenyum misterius, dengarkan aku. Jangan bicara omong kosong, bicarakan poin-poin penting, singkat saja. 10.000 tahun yang lalu, saat aku lahir. Gulungan, di pegunungan Warcraft, baik Jin Hao dan Lu Yun merasakan aura yang kuat pada saat yang bersamaan.
Kedua orang itu berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah kota penyerahan. Jin Hao mengerutkan kening dan berbisik, apa yang terjadi di kota penyerahan? Mengapa ada fluktuasi energi yang begitu kuat? Ini pasti pertarungan antara master tingkat spiritual. Mungkinkah penguasa kota dan guru sedang bertarung? Tidak mungkin. Lu Yun juga bergumam di dalam hatinya. Dia sudah lama merasakan bahwa selain dirinya, ada 3 penguasa alam spiritual di kota penyerahan. Namun menurut Jin Hao dan yang lainnya, hanya ada 2 master tingkat spiritual di kota Handing, dan Song Ba seharusnya berasal dari keluarga yang sama dengan penguasa kota. Siapakah guru spiritual ketiga ini? Lu Yun dan Jin Hao telah melakukan perjalanan hampir 10.000 mil jauhnya dari kota penyerahan, tetapi fluktuasi energi yang kuat melampaui Jin Hao, dan bahkan Lu Yun pun terkejut. Setidaknya, duel antara alam spiritual dan alam spiritual ini setara dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja pertarungan ini sepertinya berlangsung cukup lama. Di antara mereka, ada fluktuasi energi sesaat. Bahkan 10 kali lebih kuat dari dirinya. Dia harus menjadi penguasa alam roh bumi. Mungkinkah para master di dunia spiritual telah berpartisipasi dalam perselisihan ini? Dengan keraguan ini, kedua orang itu terus bergerak maju. Jin Hao menjadi waspada dan mengingatkan, kita memasuki wilayah monster di depan. Hati-hati, monster ini belum mengetahui identitas kita. Mereka tidak memiliki kesan yang baik, mungkin ada serangan mendadak, jadi jangan tinggalkan aku terlalu jauh. Lu Yun mengangguk, dan dia benar-benar merasakan suhu di sekitarnya sedikit turun. Hanya, setelah berjalan setengah jam, saya tidak menemukan monster apapun. Belum lagi World of Warcraft, saya bahkan belum pernah melihat seekor semut pun. Namun suasana di pegunungan ini cukup mencekam. Guru Jin, apakah kamu yakin tidak menemukan jalan yang salah? Lu Yun memandang Jin Hao dengan ragu dan bertanya sambil tersenyum kering. Jin Hao mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak benar. Saya pernah ke sini sebelumnya. Seharusnya seperti ini. Seharusnya tidak demikian. Terakhir kali saya pergi tidak lama sebelum saya dipukuli. Mengapa saya pergi? Kali ini, kamu sudah lama tidak melihat satu monster pun. Jika kamu memikirkannya lagi, apakah kamu salah jalan? Lu Yun bertanya dengan canggung. Sama sekali tidak mungkin. Mengapa? Intuisiku, kata Jin Hao dengan serius. Bukan karena Lu Yun harus bertanya, karena setelah Lu Yun mulai menjelajahi jiwa, dia tidak menemukan aura makhluk hidup, apalagi binatang ajaib. Terus berlanjut, masih belum menemukan monster apapun. Guru Jin, menurutku kamu harus memikirkannya lagi. Lu Yun berkata sambil tersenyum pahit. Tidak mungkin. Ayo terus maju. Tidak mungkin mengambil jalan yang salah. Intuisiku sangat akurat. Jin Hao berkata dengan marah kepada Lu Yun. Setelah berjalan setengah jam lagi, masih tetap sama. Jin Hao menjadi tidak sabar dan mengumpat dengan marah, sial, di mana semua monster ini mati. Instruktur ini pasti tidak mencari jalan yang salah. Jika aku menangkap monster, aku pasti akan mematahkan kakinya. Begitu Jin Hao selesai berbicara, sebuah suara yang sangat mengejutkan datang dari kehampaan, sial, dia ditemukan. Bagaimana dia tahu bahwa aku adalah seekor anjing? Siapa ini? Jin Hao melihat sekeliling dan segera menjadi waspada, kenapa kamu tidak segera keluar? Manusia, ini adalah wilayah suku iblis. Keluar dari sini. Suara agung terdengar, dan angin kencang menyapu. Mendengar bahwa itu adalah klan iblis, ekspresi Jin Hao menjadi serius. Saudara klan iblis ini, kami memiliki sesuatu yang penting untuk datang menemui Raja Iblis. Silakan tanyakan kepada saudara klan iblis ini untuk kenyamanan Anda. Raja Iblis, apa yang kamu inginkan dari Raja Iblis kami? Tanya sebuah suara aneh. Saya Jin Hao, pelindung agung Raja Kehancuran Surgawi. Saya di sini untuk mengunjungi Raja Iblis. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya minta. Jin Hao berkata dengan hormat sambil menangkupkan tangannya. Saya mendengar tawa yang mengejutkan di udara, di bawah tahta Tianzhen. Apakah Anda bercanda? Siapakah Raja Tianzhen? Tahukah Anda? Pelindung di bawahnya setidaknya adalah penguasa alam spiritual. Anda hanyalah orang emas. Kamu berani berpura-pura menjadi pelindung Raja Iblis di alam abadi. Jika kamu tidak keluar, kamu tidak akan punya kesempatan. Tubuh Jin Hao masih utuh. Sial, aku seharusnya tahu kalau statusku akan lebih rendah. Bagaimana bisa pelindung Raja Han pada hari itu menjadi orang lemah sepertiku? Ahahaha, aku melakukan kesalahan, aku adalah putra wali Raja Tianzhen. Jin Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan menunjukkan senyuman canggung. Kentut, sebuah suara aneh langsung memarahi, Raja Tianzhen tidak memiliki pelindung sama sekali. Manusia, jangan coba-coba membodohiku dan berkata, apa yang kamu lakukan di wilayah klan iblis kami? Jin Hao mengutuk dalam pikirannya. Brengsek. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Jin Hao berkata dengan tegas, saudaraku, aku mengambil kebebasan saja. Kami datang menemui Raja Iblis untuk sesuatu yang penting. Kami tidak yakin dengan identitasmu, jadi kami mengujimu terlebih dahulu. Maaf, sekarang aku yakin bahwa kamu adalah Iblis Klan. Petik 2. Katakan apa yang ingin kamu katakan, dan kentut jika ada. Siapa kamu?
Saya adalah putra Raja Tianzhen. Pernahkah kamu mendengar bahwa Raja Iblis memiliki seorang putra? Lalu siapa ibumu? Suara asing itu langsung menjadi sedikit lebih hormat. Ibuku, apa kamu percaya saat aku bilang aku lupa nama ibuku? Keluar, kamu sama sekali bukan dari Raja Tianzhen. Tidak ada jalan melewati wilayah klan iblis. Selama kita adalah klan iblis, siapa yang tidak tahu bahwa istri Kaisar Iblis adalah 9 Raja Iblis berekor Qin Jiwer? Raja Iblis ekor 9 kita telah memberitahu Raja Iblis kita bahwa dia akan segera menikah dengan Raja Iblis kita. Lu Yun, yang berdiri di samping, berdiri dengan kaku. Di mana ini? Kapan istri saya menjadi Qin Jiwer? Apakah ini sangat mengejutkan? Jin Hao tersenyum pahit, sebenarnya ibuku adalah Qin Jiwer. Terdengar suara gemeretak gigi di udara, disertai dengan suara gemuruh, dan bayangan anjing besar mengembun di depan kedua orang itu. Dengan rambut hitam putih dan taring tajam, Lu Yun melihat lebih dekat dan mengira itu liar serigala. Sial, lihat lebih dekat tatapan kusam di matanya. Lu Yun langsung bereaksi. Orang ini berasal dari ras yang sama dengan Hasiki. Haliu Liu berada di bawah perlindungan Raja Iblis Kera. Manusia harus segera pergi, jika tidak, aku tidak akan sopan. Halius menggaruk cakarnya dan mengeluarkan raungan pelan. Senior Ha, kami benar-benar ada hubungannya dengan Raja Iblis, kata Jin Hao sambil mengerutkan kening. Mereka yang bukan rasku dilarang masuk ke depan. Hasiliu membuat isyarat menyerang, tidak memberikan wajah apapun pada Jin Hao. Pada saat ini, Lu Yun melangkah maju, mengambil tanda dari tangannya dan menyerahkannya kepada Hasiliu, dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah kita melihat Raja Iblis sekarang? Apa ini? Sebelum dia selesai berbicara, wajah Hasiliu tiba-tiba berubah. Iblis, perintah Raja Iblis. Perintah Raja Iblis ekor 9. Lu Yun memandang Hasiliu dan tetap diam. Hasiliu segera mengubah wajahnya dan berbaring di tanah dengan hormat. Dia mengibaskan ekornya dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah Raja Iblis ekor 9. Silakan masuk ke dalam. Silakan masuk. Silakan kembali. Silakan naik ke punggung saya, dan saya akan membawa kalian berdua ke wilayah klan iblis kami. Petik 2. Tentu saja tidak perlu, kami akan mengikutimu saja. Hasiliu menjelaskan, kami, Raja Iblis, baru-baru ini merasa bahwa dunia spiritual di barat akan berada dalam kekacauan, jadi kami telah memasang penghalang. Jika saya tidak membawa kalian berdua, tidak mungkin untuk kalian berdua untuk memasuki wilayah klan iblis kami. Setelah mendengar perkataan Hasiliu, Jin Hao tersenyum dan berkata, saya mengetahuinya, dan saya tidak akan pernah mengambil jalan yang salah. Kecepatan Hasiliu memang tidak secepat Hasiki, dia melintasi bebatuan dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang jalan, Lu Yun juga mengetahui situasi klan monster di barat dari Hasiliu. Beberapa waktu lalu, suku monster barat melakukan pertarungan skala kecil dengan para master dari dunia spiritual barat. Orang barat tidak tahu apa yang salah dengan otak mereka. Meskipun ada konflik antara kedua ras sepanjang tahun, orang-orang barat ini menjadi gila akhir-akhir ini, menangkap klan iblis setiap kali mereka melihatnya, dan di antara mereka pasti ada penguasa alam abadi emas. Tanah 100 mil mendekat dalam sekejap. Lu Yun dengan cermat mengamati pemandangan indah di sekitarnya. Sulit membayangkan pertempuran besar telah terjadi di sini beberapa waktu yang lalu. Terlihat jelas noda darah kering di tanah, pohon, dan batu, yang membuat Lu Yun merasakan sakit di hatinya. Sebagai kaisar klan iblis, dia sepertinya telah melihat pertempuran yang menghancurkan bumi dan mendengar ratapan yang memekakkan telinga. Di pegunungan, banyak setan menunjukkan ketakutan ketika mereka melihat Lu Yun. Hasiliu menjelaskan, klan monster barat kami tidak sekuat klan monster timur. Sebagian besar klan monster kami tidak dapat berlatih sama sekali. Di wilayah seukuran telapak tangan ini, kami puas dengan makanan dan pakaian. Lalu kenapa kamu tidak meminta dukungan dari klan monster timur? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu dan enggan. Kami telah menemukannya, tetapi Raja Tianzhen yang baru tidak dapat ditemukan. Bahkan Raja Iblis yang lama tidak tahu di mana dia berada. Terlebih lagi, Raja Iblis kami telah berada di barat sepanjang tahun dan tidak ingin mencarinya, bantuan dari klan Iblis Timur. Hasiliu menghela nafas, tapi itu tidak mungkin lagi sekarang. Kami, klan monster barat, tidak dapat lagi menahan kemunduran lagi. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, langit malam dipenuhi bintang-bintang, langit dan bumi redup, dan roh jahat yang menakutkan mengelilingi aula, membuat orang-orang menjauh. Di pintu masuk utama aula, ada 7 wanita cantik yang terukir kaget. Setelah melihat lukisan ini, Lu Yun kembali mengernyit. Mengapa gambar ini juga ada di sini? Apa yang diwakili oleh gambar ini? Lu Yun dan Jin Hao melompat dari punggung Hasiliu, dan Hasiliu berkata, Raja Iblis sedang menunggu di dalam. Saya harus kembali untuk menjaga penghalang. Selebihnya Anda dapat berkomunikasi dengan Raja Iblis. Setelah berbicara, Hasiliu berbalik dan pergi. Hati Lu Yun tiba-tiba tenggelam, tubuhnya seperti ditekan oleh sejuta ton batu besar, seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulutnya, dan diagram dunia spiritual terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di kehampaan, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan.
Melihat pemandangan ini, Jin Hao segera membantu Lu Yun berdiri dan bertanya dengan prihatin, "Murid, ada apa denganmu?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin karena aura Raja Iblis terlalu kuat. Aku ceroboh sesaat dan tubuhku tidak tahan." Lu Yun dengan santai membuat alasan. Mengapa diagram Spirit Realm Dao bereaksi saat ini? Mungkinkah Raja Iblis ini memiliki hubungan yang mendalam denganku? Apakah karena kesialanku? Tapi detik berikutnya, Lu Yun melepaskan ide ini. Di peta dunia spiritual, terdengar suara, klik, klik. Ia mulai terkoyak inci demi inci, hingga sesaat kemudian, ia melayang di udara. Lu Yun melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget, dan hatinya terasa dingin. Apakah gambar ini hilang begitu saja? Mengapa demikian? Bukankah gambar ini dimaksudkan untuk membantu Anda menemukan takdir? Mengapa ini terjadi? Pintu utama aula tiba-tiba terbuka di depannya. Tidak ada cahaya di dalam, dan sedikit rasa dingin menyebar di wajah. Samar-samar, raungan menakutkan di aula terdengar lagi. Jin Hao merasakan hawa dingin di punggungnya, dan berjalan ke aula dengan tegas, dan berkata kepada Lu Yun di belakangnya, "Murid, tolong ikuti saya." Saya merasa Raja Iblis ini tidak terlalu banyak bicara. Setelah adegan tadi, Lu Yun sangat energik. Dia tidak yakin dengan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Raja Iblis yang belum pernah bertopeng ini sebelumnya. Di dalam istana, suhunya sedingin gudang es. Semakin jauh dia berjalan, ekspresi ketakutan muncul di wajah Jin Hao. Di aula kosong, hanya ada gema langkah kaki mereka berdua, dan ada keheningan yang mematikan, mereka berdua hanya bisa mengandalkan intuisi mereka sendiri untuk bergerak maju. Bintik-bintik cahaya putih seperti kunang-kunang mulai muncul di dinding sekitarnya, dan sepertinya ada secercah kehidupan. Melalui cahaya toko ini, Lu Yun dan Jin Hao tiba-tiba menghirup udara dingin setelah melihat pemandangan di dalam dengan jelas. Di tengah aula, berdiri mumi kurus dengan ciri-ciri menyimpang dan ekspresi garang. Tiba-tiba terdengar suara batuk lama, dan Jin Hao menggigil ketakutan. Jin Hao menghentikan Lu Yun, menenangkan diri, dan berteriak dengan marah, "Siapa orang ini?" Suara tua itu bergema di aula, "Anak muda, kamu datang menemui saya, tetapi kamu tidak tahu siapa saya. Saya benar-benar ragu bagaimana kamu bisa masuk." Jin Hao mengumpat dengan marah, "Apakah kamu Raja Iblis?" "Tentu saja, ini adalah istana Raja Iblis. Siapa lagi yang bisa berada di sini selain Raja Iblis ini?" Suara tua itu dipenuhi amarah. "Tuan Raja Iblis, istanamu sangat gelap dan terang benderang, menakutkan." "Tidak, lampuku rusak." "Oke." Jin Hao menatap mumi di depannya, menelan ludah dan bertanya, "Tuan Raja Iblis, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu kurus?" Jin Hao hanya merasakan sepasang tangan kecil menarik celananya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat seekor monyet kecil setinggi lebih dari 1 meter memandang Jin Hao seolah dia bodoh. "Mengapa kamu menatap tulang rusukku?" "Tuan Raja Iblis, apakah Anda sedang mengadakan barbeque?" "Ya, tapi aku tidak punya api. Apakah kamu punya?" Dalam kegelapan, melihat ekspresi sedih di wajah Raja Iblis kera, segel api kaisar di tangan Lu Yun menyala, menerangi seluruh istana. Istana itu bobrok, hanya dengan pemanggang barbeque sederhana, dan sepotong besar daging tergantung di panggangan. "Saudaraku, cepatlah." Raja Iblis kera buru-buru mengambil kayu bakar di tanah. Setelah menyalakannya, Raja Iblis kera menunjukkan senyum puas dan bertanya pada Lu Yun dan Lu Yun, "Siapa kamu?" Jin Hao tersenyum dan berkata, "Tuan Raja Iblis, kami dari Sekte Yuntian. Ini adalah putra kandung Raja Tianzhen. Ibunya adalah Raja Iblis ekor 9. Ya Tuhan, kakak ekor 9 akan menikah. Bukankah aku baru saja mendengar bahwa dia akan menikah beberapa waktu yang lalu, dan sekarang anak itu sudah sangat tua." Raja Iblis kera memandang Lu Yun dengan kaget, "Bagaimana tua ya? Apakah kakak ekor 9 ada di sini? Ada anak haram di luar?" Lu Yun tersenyum pahit di dalam hatinya dan terlihat sedikit tidak berdaya. Dia mengeluarkan token Raja Iblis dan berkata sambil tersenyum kering, Tidak, Guru Jin tidak tahu. Saya hanya seorang penjaga kecil, di samping Raja Iblis ekor 9. Raja Iblis kera mengambil perintah Raja Iblis dengan ekspresi bingung di wajahnya, melihatnya dengan hati-hati, dan yakin bahwa perintah Raja Iblis itu asli. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Itu tidak benar. Kamu adalah penjaga kecil, bagaimana bisa kamu punya saudara perempuan berekor 9? Perintah Raja Iblis." Lu Yun ragu-ragu untuk waktu yang lama, tidak memikirkan bagaimana menjawab Raja Iblis kera. "Dia adalah anak haram Raja Tianzhen." Jin Hao berkata dengan keras. "Anak haram Raja Iblis." Raja Iblis kera memandang Lu Yun dari atas ke bawah, mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa namamu?" Lu Yun menjawab dengan tenang, "Namaku Suke." "Suke." Raja Iblis kera merenung sejenak dan berkata dengan tenang, "Oke, aku bertanya-tanya mengapa kalian berdua datang kepadaku." Jin Hao menjelaskan, "Seperti ini, Tuan Raja Iblis, terjadi kekacauan di kota penyerahan, dan dunia roh barat mulai dengan gila-gilaan menangkap biksu timur untuk eksperimen. Kami berdua tidak punya pilihan selain datang menemui Tuan Raja Iblis." "Oh." Raja Iblis kera menghela nafas lega, "Oke, tidak masalah,
hanya saja aku tidak bisa makan dengan baik atau memakai pakaian yang bagus. Jika kamu ingin tinggal bersamaku sebentar, tidak apa-apa. Jika Anda berencana membiarkan saya memimpin orang untuk menyelamatkan. Adapun para biksu timur itu, lupakan saja, kekuatan kita sangat berkurang sekarang, dan kita tidak bisa mengalahkan orang-orang itu. Raja Iblis Kera dapat melihat sekilas bahwa Jin Haomu tidak terus menyebut kota penyerahan dan berkata, ayo, bagaimana kalau kamu mencoba tulang rusukku? Tuan Raja Iblis, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Jin Hao berkata dengan ragu. Apa, tidak apa-apa, tanyakan saja, kata Raja Iblis Kera sambil mengoleskan saus celup. Bukankah kamu seharusnya menjadi vegetarian? Kenapa? Tanya Jin Hao. Siapa bilang monyet harus vegetarian? Raja Iblis Kera menjawab, lagi pula, aku adalah Raja Iblis, dan aku bukan monyet biasa. Biasanya saya seorang vegetarian, tapi ada beberapa tamu terhormat yang datang akhir-akhir ini, jadi saya menyiapkan beberapa iga babi. Raja Iblis Kera menjelaskan, jika tidak ada yang lain, Anda bisa keluar, dan seseorang akan mengatur makanan dan akomodasi untukmu kalau begitu. Jin Hao menarik ujung pakaian Lu Yun, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Raja Iblis. Karena Tuan Raja Iblis kedatangan tamu terhormat, kami akan pergi dulu. Saat keduanya hendak pergi, Raja Iblis Kera berteriak, anak muda dengan perintah Raja Iblis, silakan tinggal. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Jin Hao menatap Lu Yun dalam-dalam dan berbisik, murid, kamu harus berhati-hati saat berbicara. Lu Yun mengangguk. Setelah Jin Hao pergi, Raja Iblis Kera memandang Lu Yun dan bertanya, metodemu menyembunyikan auramu hampir menyembunyikannya dariku. Jika istanaku bukan reruntuhan kuno dan aku merasakan aura kuat di tubuhmu, aku akan tetap saja aku benar-benar tidak menyangka bahwa guru seperti itu akan datang berkunjung. Sedikit niat membunuh muncul di mata Raja Iblis Kera, katakan padaku, mengapa kamu di sini untuk menemuiku? Siapa kamu? Mengapa ada perintah Raja Iblis dari Suster Ekor 9? Kamu berani datang ke sini, itu membuktikan bahwa kamu siap untuk melarikan diri. Tapi aku juga memberitahumu, monyet tua, aku bukan seorang vegetarian. Aura kuat muncul dari Raja Iblis Kera, aura alam spiritual trotoar. Tapi tubuh Lu Yun berdiri tak bergerak, tanpa rasa takut, mengapa kamu begitu gugup? Cepat beritahu aku, apa yang kamu lakukan pada Suster Ekor 9? Kata Raja Iblis Kera dengan suara yang dalam. Aku berteman dengan Kyubi, dan dia memberiku token Raja Iblis ini. Jangan khawatir, kami bukan musuh, kata Lu Yun kepada Raja Iblis Kera dengan wajah serius. Raja Iblis Kera tidak mempercayai kata-kata Lu Yun. Dia memelototi Lu Yun dan bertanya, bagaimana kamu membuktikannya? Lu Yun mengeluarkan token emas langsung dari tangannya. Token itu melayang di kehampaan dan bersinar terang. Saat dia melihat tanda itu, Raja Iblis Kera tiba-tiba gemetar dan bergumam pada dirinya sendiri, ini, Iblis, perintah Raja Iblis. Apakah kamu? Lu Yun sedikit mengangguk dan menjawab, tidak buruk. Raja Iblis Kera berlutut di tanah sambil letupan, dan berkata dengan suara tercekat, Raja Iblis Kera Sun Lai, aku telah melihat Kaisar Iblis. Hidup Kaisar Iblis! Hidup Kaisar Iblis! Lu Yun segera membantu Raja Iblis Kera berdiri, Raja Iblis Kera, tolong segera bangun. Apa yang kamu lakukan? Seluruh tubuh Raja Iblis Kera gemetar karena kegembiraan, dan senyuman lega akhirnya muncul di wajah cemberutnya, saya telah mengabdikan diri saya untuk klan Iblis. Saya pikir Kaisar Iblis telah melupakan saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis datang sendiri. Aku salah. Yuan Ying, aku telah mengabaikan Kaisar Iblis, maafkan aku. Sebagai penguasa semua iblis, saya tidak akan pernah menyerah pada klan iblis kita. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan jujur, Raja Iblis Kera, kamu telah menderita di dunia spiritual barat selama ini, ada dengan raja ini di sini, saya pasti akan membuat Anda mencapai kejayaan yang lebih besar. Raja Iblis Kera menghela nafas, Yang Mulia Kaisar Iblis, kesulitan yang kami hadapi klan iblis barat sekarang tidak hanya menolak perburuan orang barat, tetapi juga masalah makanan dan pakaian. Saya hanya bertanya, Yang Mulia Kaisar Iblis, bisakah Anda membawa kami monster muda kembali ke timur? Kembali ke timur? Mengapa kembali ke timur? Kamu telah berada di barat selama hampir 10.000 tahun. Mungkinkah mereka rela meninggalkan kampung halamannya? Lu Yun bertanya, hei, kita bahkan tidak mendapat untung apapun sekarang. Meskipun mereka tidak mau, setidaknya kita bisa makan lengkap ketika kita kembali ke timur. Apa sulitnya ini? Lu Yun melambaikan tangannya, apakah 1 miliar koin emas ini cukup?